Quo Vadis, iman. Inilah sampan bersama saya Pater Domikevi SVD. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sampan kembali berlayar menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Semoga mendapati Anda dalam keadaan sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dulu ketika mengawali tahun rohani di novisiat, saya mendapat sebuah nasihat dari seorang pastor yang sudah lanjut usia. Dia adalah magister kami. Karena ia mendengar bahwa ibadat pagi kami nyanyinya tidak sekencang seperti orang biasa bernyanyi, maka ia mengatakan bahwa bernyanyi dengan suara keras itu adalah ungkapan iman. Dan juga kalau bernyanyi salah atau salah membaca, itu tanda bahwa orang tidak konsentrasi dengan iman atau dengan doanya. Saya berpikir ada benarnya bahwa kadang kalau kita menyanyikan lagu-lagu pop, kita berteriak habis-habisan, membuatnya semerdu dan sekencang mungkin. Kita sepertinya seolah-olah mengimani lagu-lagu Bettaria Sonata atau juga Pance dan berbagai macam artis lainnya. Saudara-saudari terkasih, saya memilih untuk memberi judul pada refleksi terhadap sabda Tuhan hari ini dengan judul Quo Vadis, iman. Hal ini bertolak dari kedua bacaan suci yang kita dengarkan. Salomo dan seluruh bangsa Israel berusaha untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dan setelah selesai dibangunnya rumah Tuhan itu, seluruh perkakas termasuk tabut perjanjian ditempatkan di dalam rumah Tuhan itu. Mereka berpesta dan bersyukur karena tidak membiarkan tabut perjanjian yang adalah simbol kehadiran Allah mengembara dari tenda ke tenda. Ini suatu ungkapan iman yang luar biasa dari seorang raja dan juga rakyat, bahwa mereka merasa perlu memiliki rumah ibadah, tempat perjumpaan dengan Allah, dan bergotong royong dengan semangat iman yang luar biasa mereka menyelesaikannya, sehingga mereka boleh menggunakannya sebagai tempat untuk berdoa atau tempat perjumpaan dengan Allah. Menilik ke dalam kehidupan kita saat ini, gotong royong, kerjasama perlahan-lahan mulai memudar, terutama dalam membangun rumah-rumah ibadah kita. Apakah karena pergeseran zaman yang membuat kita merasa tidak begitu penting? Tetapi ini sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa semangat iman kita mulai memudar. Kita lebih memikirkan hal-hal dunia yang sebenarnya membuat kita begitu bersemangat. Seperti saya katakan, menyanyikan lagu-lagu pop, lagu-lagu cinta dengan begitu merdu, tetapi untuk kegiatan-kegiatan iman rasanya kita begitu lesu. Dalam bacaan Injil, iman yang begitu kuat itu tampak dalam orang banyak yang hanya mendengar saja bahwa Yesus datang. Mereka mengusung masalah mereka.
mengusung penyakit mereka dan juga mengusung penyakit sesama mereka yang sedang menderita. Mereka membawanya di pinggir-pinggir jalan, dan iman mereka adalah asal saja mereka menjamah jubah Yesus, mereka akan sembuh. Hanya menjamah saja. Suatu gerakan iman yang sebenarnya sangat besar dan luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang pada zaman Yesus. Mungkin berbeda dengan kita, mereka bisa berjumpa dan mengalami langsung bersama Yesus secara fisik, dan mereka merasakan kekuatan. Dan zaman kita saat ini, kita hanya mendengar Yesus dari ajaran agama, kitab suci, dan juga ajaran gereja dan seterusnya. Tetapi kita perlu sadar bahwa apa yang disebut iman tidak perlu harus merabanya, tidak perlu harus melihatnya. Dengan percaya saja, segala sesuatu akan terjadi. Karena Yesus mengatakan bahwa barang siapa memiliki iman sebesar biji sesawi saja, ia akan memindahkan gunung. Saudara-saudariku terkasih, kalau mendengar kedua bacaan suci hari ini, kita melihat suatu semangat iman yang begitu luar biasa. Bahwa semangat untuk membangun relasi dengan Tuhan itu begitu kuat dan begitu tinggi. Pertanyaannya adalah, apakah iman seperti itu masih ada di zaman kita ini? Seandainya saja kita bisa jujur, kita boleh mengatakan bahwa iman seperti ini perlahan-lahan mulai terkikis dan mulai memudar. Maka pertanyaan kita adalah, quo vadis iman? Di manakah dan kemanakah iman kita akan Tuhan? Kalau toh kita ini adalah orang beriman dan orang beragama, kita semestinya memiliki iman dan kepercayaan dengan semangat bergotong royong, kerjasama, saling membangun kemanusiaan, saling tolong menolong. Dan juga hal itu harus diungkapkan dengan kita tidak mau dikuasai oleh penderitaan dan masalah. Kita mau bersatu dengan Tuhan, terutama di saat-saat kita sedang sakit. Karena asalkan kita percaya saja kepada Tuhan, kita akan disembuhkan pada waktunya. Semoga Tuhan memberkati kita semua.